Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Ini kelihatan banyak yang kursinya kosong ya. Siapa yang tidak masuk? Coba. Kenapa ya? Sakit kenapa? Di mana dia kecelakaan? Coba. Tahu kenapa? Itu nggak sakit. Terus Anita kenapa? Sakit, semua sakit yang Agus pertama. Oh ya itu. Ini Pradana? Ini cara dia ya. Yang ketiga ya. Ya apa? Salah ya yang akhir ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi, dan rintangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita mengejar Pancasila, kita melaksanakan sila-silanya, kita mengejar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Karena kita melakukan namanya Belum Merdeka, jadi kita harus melakukan apa yang nanti akan kita pertama itu adalah berterima. Tadi kalian sudah berdoa ya sebelum kalian melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penilaian kritis. Nanti kalian mampu menerapkan pertandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga. Kemudian ada kreatif. Nanti kalian mampu menyelesaikan soal perbandingan trigonometri. Dan kita lanjut ke halaman dulu. Nanti kalian bisa mampu menamai sisi-sisi pandangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini. Nah, capaiannya yang harus ada nanti kalian bisa menentukan perbandingan trigonometri dari memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Yang tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menamai sisi segitiga pada sisi istimewa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui dengan memiliki kejelasan faktor. Nah, sebelum ke sana, trigonometri itu apa? Nah, di sini kalian bisa trigonometri adalah merupakan alat ilmu ukur segitiga yang memiliki banyak aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada bidang teknik sipil nanti untuk membangun rumah perlu menggunakan dia. Kemudian pada pengembangan aplikasi selanjutnya seperti pada fisika itu bisa menerapkan ini. Kemudian pada kimia, engineering, teknik sipil, astronomi, ilmu pertanahan, contohnya ini. Kalian bisa mengukur di sini tanah, ini pohon itu dengan menggunakan pertandingan trigonometri ya. Kemudian mengukur tinggi gedung itu bisa dengan menggunakan trigonometri. Kemudian mengukur tinggi tiang bendera dan mengukur tinggi gedung bisa dengan trigonometri. Itu manfaat dari trigonometri. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang menjadi prasyarat kalian untuk bisa menyelesaikan ini adalah dengan ini kalian sudah tahu kan teorema Pythagoras? SMP pernah kan? Nah ini teorema Pythagoras. Nah ini ada
dengan media matematika. Kita akan belajar perbandingan trigonometri di dunia fotografi. Johan dan Fanny ingin mengabadikan momen berharga mereka ke dalam foto dan video. Untuk mendapatkan hasil terbaik, membutuhkan keahlian fotografer profesional dengan perlengkapan memadai. Lens yang dilengkapi kamera juga digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang diinginkan. Misalnya dalam pengambilan gambar kali ini, seorang pilot drone berada sejauh 18 meter dari objek foto. Dia menerbangkan drone dengan sudut elevasi 30 derajat. Drone mengambil gambar objek yang berada tepat di bawahnya. Kira-kira berapa meter ya ketinggian drone tersebut? Segitiga sama sisi memiliki besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Misalkan saja panjang sisi-sisinya 2 satuan. Jika kita potong secara momen berharga ini menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah perbandingan trigonometri ini berlaku pada semua jenis segitiga? Siapa bisa jawab? Berlaku pada semua jenis segitiga enggak? Ibu, sebelum ke sini, apakah teorema Pythagoras berlaku pada semua jenis segitiga? Tidak. Sekarang tidak ya. Jadi kalau ini perbandingan trigonometri apakah berlaku pada semua segitiga? Tidak. Kenapa? Tidak semua segitiga bisa ditegakkan sebelumnya. Oke. Sekarang lanjut ke kedua. Apakah kaitan antara teorema Pythagoras dengan perbandingan trigonometri? Apakah kaitannya antara teorema Pythagoras dengan trigonometri? Saya tadi ya, segitiga kecil itu berhubungan dengan Pythagoras. Trigonometri juga berhubungan dengan Pythagoras. Jadi berapa tinggi dari gedung sekolah kita? Berapa tinggi tiang bendera? Itu dapatkah kalian menghitungnya? Nah, itu tadi sudah ada contoh ya. Nah, ini nanti akan kita bisa temukan jawabannya setelah kita akan melakukan suatu percobaan. Ya, setelah itu, jadi ada mengincar dari sudah memberikan jawaban. Jadi sekarang ibu akan coba dulu membandingkan ini kerjaan kalian bisa menemukan semua jawaban dari pertanyaan. Dan sekarang coba kalian dibentuk kelompok ya, bila kita tadi sudah Natalia, Astawa, Ibu Kalisawati, Alika. Ini kelompok sebutkan. Kemudian ada Bayu Sriasiti, Ismayanti, Nugraha, Putra, Idiata, Bima, Gea, Jina, Semara, Sri Kanti, Rendi, kelompok 2. Nomor 1 dari sana. Yang kelompok 3 ada Agus Aryawan, Agus, Irawan, Arya, Ya, Anita, Ya, Roni, Supriyana, Murtama, Ananta, Lurusnya, Cahaya, kelompok 3. Silakan sekarang lakukan aktivitas. Itu kasih waktu 15 menit. Diskusi ya, silakan diskusi.
Untuk menyimpulkan, coba presentasikan dulu hasilnya. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil yang kalian telah lakukan tadi. Gunakan meter untuk tinggi pohon dan bayangan yang ada di sekitar sekolah kalian. Tinggi pohon pada pohon 1 yaitu 2 cm, pohon kedua yaitu 1 cm, pohon ketiga yaitu 1 cm. Tinggi bayangan pohon ke-1 2 cm, tinggi pohon bayangan kedua 1,5 cm, tinggi pohon bayangan ketiga yaitu 1,5 cm. Seorang dewasa badannya 2,1 cm dan tinggi bayangannya 3,5 cm. Jadi perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap tahunnya. Tentang tahun pola mereka dua apakah nilai perbandingan sama atau berbeda. Nilai perbandingan tinggi badan dan tinggi badan bayangan itu hasil 1,4 cm banding 2,2 cm. Remaja 1,8 cm banding 3,3 cm. Nomor 5, jika kalian mengetahui panjang gambar 1, apakah panjang gambar 3 dapat dicari? Dapat, karena panjang gambar 1 dan 3 sama. Nomor 6, berdasarkan gambar dan bayangan yang sudah kalian gambar, yang mana sisi depan dan sisi samping dan sisi miring segitiganya. Sisi depan A, sisi samping B, sisi miring C. Terima kasih. Ya, tapi kalian sudah melakukan percobaan dengan baik, ya, sudah melakukan kerjasama dengan bagus dengan teman-teman. Maka kalian tentukan nama ini sudah dikerjakan dalam kelas. Ya. Pertama, tadi kalian sudah bisa menentukan mana sisi depan, sisi samping, itu sendiri. Nah, dari gambar ini tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi pada ya di sana, tapi pekerjaannya sendiri-sendiri ya. Ya silakan kelompok sambil.
ya, Anda sudah bisa mencari sisi samping dengan menggunakan perbandingan tangan pada trigonometri. Itu dengan mengetahui sisi depan, kalian sudah bisa mencari sisi samping suatu segi 3 seperti itu, atau di sini adalah contohnya panjang, ya. Kalian sudah bisa menentukan berapa panjang BC di sini. Kalian bisa menentukan dari hasil pembelajaran kalian tadi sudah melakukan percobaan. Kalian lihat coba. Kesimpulan, kita dapat menentukan tinggi pohon menggunakan rumus trigonometri dengan memperpanjang bayangan dan sudutnya, serta dapat menentukan sisi besar sampai sisi miring pohon tersebut. Nah, cara refleksi di